Kembalinya di markas, Rudo lebih banyak diam dan merenung sendirian. Engine pun mendekati pemuda itu untuk sekedar berbasa-basi. Lelaki itu mengapresiasi kemampuan Rudo yang mulai bisa menggunakan piranti jiwanya dengan baik. Tiba-tiba saja Rudo memotong obrolan Engine karena dia merasa tidak nyaman dan bersalah atas kematian Grace. Setidaknya itulah alasan utama mengapa Rudo lebih banyak diam. Di dunia atas, Rudo tidak mampu menyelamatkan Recto, sementara di dunia bawah ini dia tidak bisa melindungi Grace. Kesalahan yang terlalu fatal ini membuat Rudo merasa tidak berguna. Pemuda itu mengumpat dan menyalahkan dirinya sendiri. Engine berkata bahwa Grace telah membulatkan tekad untuk berkorban nyawa demi melindungi temannya. Dia pun mengajak Rudo memasuki sebuah ruangan perawatan. Di sini Rudo benar-benar kaget setelah mengetahui kalau Grace ternyata baik-baik saja. Grace cukup senang melihat Rudo dalam keadaan sehat. Lelaki itu mengucapkan selamat karena Rudo sudah berhasil menguasai piranti jiwanya. Rudo yang masih tidak percaya langsung memarahi Grace, apalagi sebelumnya kondisi Grace sangat amat kritis. Grace pun tersenyum. Dia bisa sesehat ini berkat usaha tim Dr. Cleaners yang salah satunya adalah Evia Stilza. Gadis itu adalah satu-satunya giver yang memiliki kemampuan healer. Evia adalah gadis pemalu yang rendah hati. Grace berterima kasih karena Evia sudah menyembuhkannya. Dia juga berterima kasih atas bantuan Volo. Jika tidak ada Volo, Grace pasti kesulitan menghindari serangan Riders. Selain itu, Grace juga memuji kehebatan Rudo yang mampu menahan Jabber bersama Zanka. Sebagai seorang pemula, hal itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Grace tidak masalah jimatnya hancur. Dia sudah puas selama barang kesayangannya itu bisa berguna untuk orang lain. Pernyataan Grace membuat Rudo lega. Pemuda itu juga senang melihat Grace baik-baik saja. Namun kemunculan Riders memunculkan masalah baru. Yang pasti saat ini Cleaners tidak hanya bertarung melawan monster limbah, tetapi juga harus mewaspadai pergerakan para Riders. Sesaat kemudian muncul seorang lelaki yang tiba-tiba nimbrung obrolan. Ternyata lelaki itu adalah bos utama Cleaners yang bernama Arca Corvus. Kemunculan Corvus membuat Rudo begitu kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Corvus telah mengetahui segala hal tentang Rudo. Awalnya Corvus skeptis dengan Rudo. Dia mengira kalau Rudo ingin bergabung dengan Cleaners hanya demi mencari informasi tanpa mengerjakan apa-apa. Namun setelah mengetahui bahwa Rudo bisa menangkap sisi terbaik serta melindungi rekan-rekannya, penilaian Corvus pun sontak berubah. Selain itu, Rudo memiliki kekuatan spesial yang tentunya sangat berguna bagi Cleaners di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, Corvus pun mengumumkan kalau Rudo sudah resmi menjadi bagian dari Cleaners. Pimpinan Cleaners itu meminta Rudo datang ke ruangannya. Dia telah menyediakan seragam ganti serta informasi penting untuk Rudo. Di dalam ruang kerjanya, Corvus mengungkapkan tentang perbatasan antara dunia atas dan dunia bawah. Orang yang ingin menyeberang ke dunia atas dan melewati perbatasan itu informasinya pasti akan tewas. Tapi di sini ada kisah menarik tentang seorang wanita yang tinggal di area terlarang dekat daerah perbatasan. Pada suatu hari ada seorang pengembara yang tersesat di daerah terlarang. Wanita itu pun memberikan pertolongan pada sang pengembara. Saat itu pengembara bertanya, kenapa wanita itu bisa berada di tempat seperti ini? Si wanita lantas menjawab kalau dia menonton orang yang jatuh dari dunia atas. Wanita itu tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dia melanjutkan bahwa ada seseorang yang bisa pergi ke dunia atas dan dunia bawah tanpa kehilangan nyawa. Jika Rudo menemukan sosok tersebut, mungkin dia bisa menemukan jawaban untuk kembali pulang, serta alasan penting mengapa dia bisa selamat meski terjatuh ke dunia bawah. Saat ini Rudo telah mengenakan setelan baju Cleaners barunya. Detik itu juga dia ingin pergi untuk menemukan wanita misterius yang dimaksud Corvus. Volo pun berusaha menghentikan tindakan ngawur Rudo. Walau informasi itu benar adanya, tapi Engine tidak menganjurkan Rudo berangkat tanpa persiapan. Engine dan yang lainnya mungkin akan menemani perjalanan Rudo menuju daerah terlarang. Tapi sebelum itu Rudo harus mengumpulkan informasi lain serta memahami kekuatannya dulu.
Jika terburu-buru, maka itu tidak ada bedanya dengan mencari mati. Rudo memang sudah bisa menggunakan piranti jiwanya, tapi batasan, kelemahan, dan detail lainnya masih belum jelas. Selain monster limbah, para cleaners juga perlu mewaspadai riders. Banyak hal tidak terduga yang mungkin terjadi dalam perjalanan. Setidaknya untuk hari ini Engine meminta Rudo istirahat seharian. Namun di dalam kamarnya Rudo tidak bisa beristirahat. Pemuda itu nampak gabut, tidak mengantuk dan bingung harus berbuat apa. Tanpa diduga Rio tiba-tiba mendobrak kamar Rudo. Gadis itu akan menemani Rudo berkeliling markas cleaners. Rio memberikan banyak informasi seputar fasilitas yang ada di markas ini. Mulai dari tempat latihan fisik hingga kantin organisasi. Walau bangunan markas ini tua, tapi fasilitasnya terbilang cukup lengkap. Bahkan lebih lengkap daripada tempat tinggalnya Rudo di dunia atas. Rio pun bertanya mengenai makanan orang dunia atas. Rudo lantas menjawab tentang segala makanan yang biasa disantapnya. Namun yang lebih menarik, di markas ini ada camilan. Padahal di dunia atas camilan adalah makanan orang berada. Jelas saja Rudo sangat tertarik dengan segala camilan yang ada di hadapannya. Rio mengungkapkan kalau cleaner sering membeli camilan dari pemilik warung di dunia bawah. Jadi makanan itu terbilang biasa saja di tempat ini. Tapi hal tersebut tidaklah biasa bagi Rudo. Pemuda itu pun mengambil salah satu cemilan dan segera memakannya. Di sini Rudo langsung bergetar hebat setelah merasakan betapa enaknya camilan yang dimakannya. Pemuda itu terus mengunyah hingga sulit berhenti memakan jajanan itu. Engine pun mengingatkan agar Rudo tidak terlalu rakus dalam mengkonsumsi camilan. Tapi Rudo tidak peduli dan terus saja makan. Akibat hal itu tubuh Rudo membesar dan kesulitan bergerak. Kondisi ini pun membuat Zanka ketakutan setengah mati. Setelah tubuhnya kembali normal, Rudo nampak melatih kekuatan piranti jiwanya di bawah bimbingan Zanka. Engine dan Rio juga terlihat menyemangati pemuda itu. Tapi Rudo nampak kebingungan mengapa dia tidak bisa menggunakan belati di tangannya. Hal ini cukup aneh bagi Rudo, padahal dia paham betul tentang cara menggunakan kekuatannya. Melihat Rudo yang kebingungan membuat Zanka mulai berpikir taktis. Menurut Zanka, pondasi kekuatan Rudo berasal dari barang-barang rusak. Berdasarkan hal itu, Zanka mulai berasumsi kalau kekuatan Rudo mungkin hanya bereaksi pada barang-barang rusak saja. Zanka pun membawakan beberapa rongsokan di hadapan Rudo. Tanpa basa-basi, Rudo mengambil sebuah penggaris segitiga dan langsung mengubahnya menjadi sebuah senjata secara otomatis. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan bagi semua orang, termasuk bagi Rudo sendiri. Rudo pun berterima kasih pada Zanka karena sudah diberikan pemahaman mengenai rahasia kekuatan piranti jiwanya. Zanka pun meminta Rudo mengambil rongsokan lain. Hal ini dilakukan agar dapat membuktikan kalau kekuatan Rudo bisa digunakan secara berturut-turut. Tebakan Zanka pun benar adanya, di mana Rudo mampu mengubah teko minuman dan boneka menjadi sebuah piranti jiwa. Kekuatan Rudo benar-benar tidak umum dan sangat spesial. Namun pemuda itu langsung mimisan setelah menggunakan kekuatan piranti jiwanya berturut-turut. Engine pun meyakini kalau tubuh Rudo masih belum terbiasa saja mengikuti kualitas kekuatan sarung tangannya. Makin lama sebuah benda dijaga, maka benda itu akan berubah menjadi piranti jiwa berkualitas tinggi. Tapi kualitas bukanlah segalanya dalam pertempuran. Pengalaman dan teknologi penggunanya juga berpengaruh dalam meningkatkan kekuatan sebuah senjata. Zanka menyadari bahwa kekuatan piranti jiwanya Rudo bukanlah kaleng-kaleng. Ditambah lagi Rudo sudah menjaga sarung tangan tersebut sejak dia masih kecil. Jika tidak dilatih, maka efek kekuatan itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi Rudo sendiri. Rudo pun bertanya-tanya, mengapa barang yang pernah diubahnya menjadi senjata bisa hancur lebur, padahal semua benda di sini masih baik-baik saja. Apakah mungkin senjata itu memiliki batas waktu tertentu? Rio pun berpendapat bahwa benda yang hancur sebelumnya sudah tidak memiliki penyesalan lagi.
Perlu digarisbawahi bahwa kekuatan asli Rudo adalah mengekstrak nilai maksimal dari sebuah barang yang dibuang atau rusak. Hal ini malah bagus, apalagi barang tersebut sudah digunakan dan berhasil memenuhi perannya dengan baik. Rudo pun seakan memahami apa yang disampaikan oleh Ryo. Penjelasan Ryo juga cukup masuk akal bagi Zanka. Nyatanya Rudo jadi tenang setelah duel sebelumnya berakhir. Walau sayangnya duel tersebut menghancurkan jimatnya Grace. Di sini Engine menarik kesimpulan bahwa Rudo tidak merusak jimatnya Grace atau benda apapun. Pemuda itu hanya memanfaatkan barang yang belum sepenuhnya hancur saja. Ryo pun nampak penasaran mengapa Riders menyebut sarung tangan Rudo berasal dari suatu series. Sayangnya semua orang di sini tidak ada yang memahami maksud series tersebut. Ryo nampak mengusulkan agar Rudo memberikan sebuah nama pada sarung tangannya. Ryo memberikan nama The Reapers pada guntingnya, sementara Engine memberikan nama Unbreaker pada payung kesayangannya. Tentu saja hal ini juga berlaku pada giver lainnya. Sayangnya Rudo masih belum kepikiran tentang hal itu. Di lokasi antah berantah, seorang pria nampak duduk sendirian di dalam ruangan yang cukup gelap. Sedetik kemudian Jabber dan Kutoni muncul serta memanggil pria itu dengan sebutan bos. Sosok itu mengatakan beberapa hal mengenai Cleaners, kota seni, altar di padang pasir, serta series piranti jiwa. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, bos Riders itu memiliki emblem series yang sama persis dengan milik Rudo.